Australia, yang berlaku adalah hukum pidana Indonesia. Jadi kalau ada orang demo ini di Australia, orang Indonesia demo kepada pemerintah Australia, kemudian dikejar-kejar, lari dia ke tempat kedutaan besar Australia, nggak boleh ditangkap lagi. Karena kedutaan besar itu sudah merupakan suatu wilayah teritorial dari negara yang bersangkutan. Nah, jadi eksteritorial tidak berlaku hukum pidana Indonesia tadi adalah kepada mereka para kedutaan besar yang ada di Indonesia, kepada para kepala negara yang sedang ada di Indonesia, atau kepada kapal perang yang sedang berlabuh di wilayah Indonesia. Ya, kapal perang India atau yang kemarin ada itu mau di sana ada kejahatan, maka itu tidak boleh berlaku hukum pidana Indonesia. Yang berlaku adalah hukum pidana negara masing-masing, ya. Nah, itu eksteritorial. Nah, beda dengan hak imunitet. Hak imunitet itu hak kebebalan hukum. Itu hanya berlaku kepada warga negara Indonesia diberikan hak imunitet. Tapi melalui beberapa perubahan itu sudah boleh dikatakan hampir tidak berlaku setelah adanya reformasi. Yang lalu itu adalah hak imunitet ini siapa ini si Muhammad ini? Pakai gambar apa kamu Muhammad? Nah, itu adalah dia menggunakan anggota DPR dikatakan kan mempunyai hak imunitas dulu, tapi sekarang tidak kalau perbuatan itu sudah terjadi sebagai tindak pidana. Nah, tapi kalau itu dalam proses sidang mereka, sidang anggota dewan, maka itu ada hak imunitasnya. Tapi setelah diketok palu tutup sidang, masih ada lagi pencemaran nama baik, penghinaan misalkan, itu bisa masuk sebagai pelanggaran hukum pidana Indonesia. Itu yang tadi disebut sebagai hak teritorial, ya, teritorial. Nah, kemudian yang kedua lagi itu dari ajas legalitas tadi yang pertama, saya agak kelupaan, agak lari. Juga ada pengecualian ajas legalitas itu, ajas berlaku surut atau ajas retroaktif. Tadinya kan non retroaktif, tidak boleh berlaku surut. Tapi dalam hal ini pengecualiannya ayat 2 mengatakan jika terjadi perubahan suatu undang-undang, maka undang-undang yang lebih menguntungkan yang diberikan kepada atau yang diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana. Maka boleh berlaku undang-undang itu walaupun mundur ke belakang, karena kalau perubahan itu pasti di depannya, pasti ke depannya perubahan itu. Nah, ini kasusnya dulu itu kasusnya Egy Sujana. Dulu dia didakwa pasal 134, yaitu adalah melakukan suatu pelanggaran ketertiban umum, ya, dengan menggunakan demo-demo itu, ya. Nah, oleh karena itu dia dengan di dalam demo-demo itu ada pemfitnahan dan pencemaran nama baik, dan di dalam pasal itu dia diancam dengan 6 tahun. Kalau sudah 6 tahun ancaman pidananya, boleh nggak ditahan? Jawabannya boleh. Jadi syarat penahanan ini itu kan ada 2 syarat penahanan. Apa itu? Syarat objektif. Apa itu syarat objektif itu? Jika tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku itu diancam dengan pidana 5 tahun, sudah boleh ditahan. Tapi kemudian diikuti dengan syarat subjektifnya. Apa itu? Jika penegak hukumnya mengkhawatirkan si pelaku ini melarikan diri, atau mengulangi tindak pidananya, atau merusak, menghilangkan alat bukti, maka akan dikenakanlah adanya tadi penahanan tadi yang 5 tahun itu. Tapi kalau dia baru 3 tahun, ancaman pidananya tidak boleh ditahan, walaupun dikhawatirkan melarikan diri dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, jadi kepada tadi ajas legalitas boleh berlaku surut asalkan itu menguntungkan oleh si terpidana. Jadi dalam kasus Egy Sujana pada waktu itu diputuskanlah melalui putusan uji perundang-undangan Mahkamah Konstitusi bahwa 134 tidak berlaku lagi. Pada saat yang bersamaan ada beberapa kelompok mahasiswa demo-demo didakwa dengan pasal 134, dipersangkakan, ya, di dalam tahanan Polda pada waktu itu. Sejak adanya putusan MK itu, maka otomatis berimbas kepada si pelaku tindak pidana ini yang mahasiswa tadi yang ditahan di Polda. Padahal mereka melakukan perbuatan itu sudah 1 bulan lalu, sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah adanya undang-undang tadi, maka itu boleh berlaku, gitu. Itu maksudnya tadi pengecualian ajas legalitas. Baru yang ketiga, ajas nasionalitas atau ajas personalia, yaitu apa?
bahwa undang-undang pidana, hukum pidana Indonesia berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia, ya, dimanapun dia melakukan tindak pidana tersebut. Nah, dalam hal ini di Indonesia sudah jelas berlaku hukum pidana Indonesia, termasuk di dalam hukum pidana asing. Jadi kalau dia melakukan tindak pidana di negara asing, maka juga berlaku hukum pidana Indonesia. Hanya saja ini terbentur, makanya dikatakan ini ajas nasional pasif, karena tidak bisa dilaksanakan. Kenapa tidak bisa dilaksanakan? Karena negara asing juga mempunyai ajas perundang-undangan, ajas berlakunya undang-undang mereka, yaitu apa? Setiap orang asing yang melakukan kejahatan di negara ini dikenakan hukum pidana negara ini, kan begitu. Jadi oleh karena itu, bagaimana berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap warganya yang melakukan kejahatan di Singapura? Nah, dalam hal ini hanya bisa itu dimungkinkan kalau ada perjanjian ekstradisi. Jadi Indonesia harus proaktif membuat suatu perjanjian ekstradisi antar negara-negara untuk melindungi warga negaranya, dengan konsekuensi kalau kebanyakan nanti yang melakukan kejahatan itu adalah negara asing, warga negara asing di Indonesia, maka harus dikembalikan ke negara asalnya. Sementara warga negara Indonesia lebih sedikit jumlahnya melakukan kejahatan di negara asing, dikembalikan ke Indonesia. Nah, ini kita akan rugi. Ya, jadi oleh karena itu terkadang lihat kasus-kasusnya mana kepentingan yang lebih diuntungkan, sehingga negara pemerintah menggunakan atau melakukan perjanjian ekstradisi ke negara asing tersebut. Kalau misalkan seperti korupsi, kalau boleh sampai sekarang apakah sudah terrealisasi atau belum perjanjian ekstradisi dengan Singapura khusus untuk tahanan korupsi? Karena mereka dekat dengan Indonesia, mereka uang itu dibawa ke Singapura dan segala macam. Nah, kalau tidak ada perjanjian ekstradisi, tidak bisa kita tarik mereka, uangnya tidak bisa ditarik ke Indonesia. Nah, jadi kemampuan intelijen dan bantuan kedutaan lah yang melakukan hal ini. Baru kemudian ajas perlindungan hukum, ajas universal, yaitu adalah adanya kejahatan-kejahatan terhadap tindak pidana keuangan setiap negara manapun itu di Indonesia. Indonesia harus aktif untuk memberantasnya. Pemalsuan uang dolar, penjualan saham obligasi luar negeri ya, yang tidak benar, itu semua penipuan yang dilakukan oleh orang asing tetapi dilakukan dari Indonesia, itu juga harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia proaktif begitu ya untuk hal lakukan itu. Itulah yang diatur dari pasal 1 sampai dengan pasal 8, 9 ya, ajas universal. Ada 5 ajas itu, kalian nanti pelajari. Pasal 10 itu sudah masuk macam-macam hukuman ya. Macam-macam hukuman ini mulai dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok itu apa saja? Ada hukuman mati seumur hidup dan hukuman apa tadi? Penjara 20 tahun. Baru kemudian yang kedua ada hukuman penjara, ketiga ada hukuman kurungan, keempat ada hukuman denda, dan kelima ada hukuman tutupan. Itu namanya hukuman pokok. Nanti macam-macamnya itu pengertiannya nanti kita bahas. Baru yang kedua adalah hukuman tambahan. Artinya apa? Selain menjatuhkan hukuman pokok, juga dikenakan hukuman tambahan. Itu apa? Perampasan, penyitaan barang. Kemudian yang kedua adalah pencabutan hak. Mencabut hak perwalian, itu boleh. Mencabut hak status sebagai orang tua, itu boleh. Merampas harta negara, harta si terpidana misalkan, itu boleh. Atau harta yang dikuasai oleh si terpidana. Biasanya ini kalau berasal dari korupsi ya, atau hasil dari penipuan, hasil kejahatan. Nah, perampasan ini ada 2. Setelah disita baru dirampas. Jadi penyitaan dulu baru ada perampasan. Perampasan itu sudah putusan pengadilan. Dikatakanlah di sana bahwa harta si terpidana sebesar 100 miliar dirampas untuk dikuasai negara. Atau harta berupa adanya narkotika milik si terpidana sebesar 10 kilogram dirampas untuk dimusnahkan. Harus dirampas untuk dimusnahkan, itu harus ada. Nah, jadi penyitaan dulu baru perampasan. Baru kemudian itu pasal 10, penjelasan pasal 10 itu macam-macam hukuman sampailah itu sampai pasal 51. Nah, 53 itu adalah pogging. Pogging itu percobaan. Percobaan itu apa? Ada 3 unsur percobaan. Harus ada niat. Niat itu harus ada.
baru kemudian harus ada permulaan pelaksanaan. Baru yang ketiga ada namanya tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya. Jadi kalau misalkan karena kehendaknya, maka itu tidak boleh sebagai tindak pidana. Misalkan si Amir sudah berniat untuk mau membunuh si Irwin di kampus kimia, dan dia sudah katakan itu kepada si temannya sebagai saksi nanti. Nah, kemudian si Irwin ini bawa golok sampai di kampus, cari, kemudian dia pulang. Ya, dia pulang tidak jadi, tidak. Itulah yang dikatakan tidak selesainya perbuatan itu adalah karena kehendaknya. Jadi sebelum kampus dia sudah pulang, ya harus begitu. Jadi belum sempat dicari nih si korban ini, dia sudah pulang. Namanya itu tidak boleh sebagai tindak pidana, tidak sebagai percobaan. Jadi kalau percobaan adalah si Amir datang untuk membunuh si Irwin ke kampus, dicari-carinya si Irwin, kemudian ketemu sama si Irwin, kemudian diambil golok, dia mau dibacokkan, tapi ditangkap oleh teman-temannya tangan itu, sehingga tidak terjadi penganiayaan disabetkan ke tubuh si Irwin. Namanya itu percobaan pembunuhan, karena sudah diarahkan ke arah lehernya tetapi ditangkap, sudah diarahkan ke lehernya si Irwin, si korban tadi. Tapi kalau belum bertindak sama sekali, belum ada gerakan, maka belum ada permulaan pelaksanaan. Itulah yang dikatakan tadi, satu niat, dua ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya. Baru pasal 55 ya sampai dengan 56 itu adalah penyertaan. 63 nanti itu adalah konkursus dan seterusnya. Itulah yang dikatakan semua ketentuan-ketentuan ini adalah bahagian dari hukum acara pidana yang berlaku pada semua jenis-jenis tindak pidana di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Nah, jadi nanti walaupun kalian belum begitu langsung memahami sekarang, asal kalian sudah rekam dulu, tapi dalam perjalanan semester ke semester nanti akan teringat kalian kepada apa yang saya katakan ini, ya. Baik, sampai di situ kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita akhiri, ya. Silakan. Tapi saya ingin sekali harus ada pertanyaan banyak-banyak ini karena saya ingin mengetahui apakah memang apa yang saya sampaikan dengan semangat ini saya kan bersemangat ini sudah bisa ditangkap atau tidak, begitu loh, ya. Silakan. Ada Bapak? Ya, silakan. Tadi tentang batas teritorial Bapak. Tunggu dulu. Si Esta ini bukan si Farok ya? Bukan. Oh ya, berbeda. Tadi kok agak lain. Oke, baik. Silakan Esta, silakan. Ya, Pak. Ya. Tadi tentang batas teritorial. Ya. Seseorang dinyatakan bahwa dia melakukan tindak pidana di luar batas teritorial kita di laut, udara maupun darat. Ya. Itu kira-kira diketahui setelah beberapa jarak mil, Pak. Ya, jadi kalau dia adalah di laut memang itu sekarang dulu awalnya adalah fakta perjanjian Juanda itu adalah 12 mil. Tapi sekarang ini adalah 100 mil dari pantai mana, Pak, itu? Dari pantai terluar Indonesia. Nah, itu adalah laut. Itu yang disebut sebagai wilayah laut tadi itu, ya. Kalau wilayah udara, nah itu tidak ada batasannya berapa kaki ya, speed misalkan dari daratan ke udara. Jadi sepanjang dikuasai, yang bisa dikuasai oleh pemerintah negara Indonesia. Jadi sehingga bukan tidak mungkin berseliweran pesawat udara di atas sana yang tidak terdeteksi. Ada yang mengatakan sering sekali itu pesawat dari Amerika, dari mana yang lintas begitu saja, yang harusnya harus dihadang oleh pesawat supersonik Indonesia untuk memaksa supaya turun karena melewati udara teritorial Indonesia tanpa izin. Nah, biasanya kan mereka harus minta izin. Ini Indonesia, kami mau melewati udara negara Anda. Nah, ada izin dari Halim, itu diperbolehkan, gitu ya. Itu batasan wilayah itu. Nah, di luar wilayah itulah disebut sebagai wilayah internasional. Tidak ada yang boleh mengklaim bahwa berlaku hukum negara tertentu di situ. Ya, misalkan di laut internasional, itu nggak ada. Jadi yang berlaku di sana nanti apa? Adalah hukum dari pemilik kapal negara bersangkutan.
yaitu dengan bendera kapal itu. Nah, disitulah nanti pemilik negara bendera kapal itulah menjadi hukum yang berlaku di sana, dan penegak hukumnya adalah nahoda kapal itu. Begitu. Baik, ada lagi, Asta? Yang di darat, Pak. Kalau di darat semua daratan. Nah, jadi kalau di darat, cuman kan pembagian wilayah nanti adalah berdasarkan kompetensi. Ini pembagian tugas ini. Jadi kalau teritorial tadi itu adalah berdasarkan wilayah kenegaraan. Nah, kalau sekarang daratan itu adalah berdasarkan wilayah kompetensi dari masing-masing pengadilan. Jadi misalkan bahwa kan ada eksepsi. Jadi setelah dibacakan surat dakwaan oleh si jaksa penuntut, pengacaranya akan dapat mengajukan eksepsi. Eksepsi itu apa? Keberatan. Nanti dalam keberatan kan akan dia nyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak berwenang mengadili perkara ini karena locus deliktinya adalah di Bogor misalkan. Nah, maka berarti tidak sah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kalau betul terjadi seperti itu. Nah, jadi artinya tadi karena ada pertanyaan pembagian luasnya daratan tergantung wilayah kompetensi dari masing pengadilan yang menangani perkara itu, begitu ya. Jadi kalau misalkan dalam menentukan kompetensi itu apa yang dilakukan? Satu adalah tempat perbuatan dilakukan. Tempat di mana perbuatan dilakukan itulah kompetensi dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan yang menangani perkara itu. Kalau terjadi perkara itu adalah misalkan di Jalan Kimia kampus, di sana ditusuk seseorang, maka yang berwenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ketika ditusuk dia kan belum meninggal, dibawa dia pulang ke rumahnya di Bogor. Di Bogor meninggal si korban itu masuk mana itu? Wilayahnya, kompetensi mana itu yang mengadili atau yang memeriksa perkara itu oleh kepolisian? Tetap Jakarta Pusat. Kenapa Jakarta Pusat, Pak? Karena kejadiannya di Menteng. Karena yang diukur adalah tempat perbuatan dilakukan, bukan akibat. Tapi kalau timbulnya suatu akibat itu berdasarkan suatu alat bantu ledakan misiu misalkan, atau remote control, terjadi kebakaran, maka di mana akibat itu terjadi itulah sebagai tempat locus deliktinya. Nah, locus delikti. Jadi locus delikti tempat terjadinya tindak pidana. Baru nanti diukur lagi, ada lagi tempus delikti. Apa tempus delikti? Waktu terjadinya tindak pidana. Waktu terjadinya tindak pidana itu adalah ketika si terdakwa ini berusia 17 tahun. Tapi ketika diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta misalkan, usianya sudah 19 tahun. Sehingga dia didakwa di dalam Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tadi itu dengan status sebagai pemeriksaan biasa, acara biasa sebagai orang dewasa. Maka kalian bisa protes berdasarkan tempus delikti, waktu terjadinya tindak pidana. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut baru berusia 17 tahun. Semestinya dipakai penggunaannya adalah sistem pidana peradilan anak, bukan melalui KUHP ini. Nah, gitu. Baru di situ dia masuk. Berarti akan dia digunakanlah nanti sistem peradilan pidana anak. Karena dilihat dari waktu dilakukannya tindak pidana. Atau jangan-jangan sudah 30 tahun atau 25 tahun yang lalu. Maka akan katakan kalian bahwa tempus deliktinya sudah daluarsa. Sudah lampau waktu. Berapa lama Pak batas waktu itu? Memang ada disebutkan itu nanti di dalam pasal 79, 78. Antara lain itu adalah setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 tahun, daluarsa 3 tahun. Nah, begitu seterusnya. Sampai yang tertinggi adalah 18 tahun. Ya. Nah, jadi kalian harus siap ini mental dulu ini. Dari semester 2 ini kalian harus siap mental. Bahwa harus semua pasal-pasal hukum pidana itu kalian harus kuasai itu. Nanti rentetannya ke samping, ya. Ada enggak ke sampingnya Pak? Ada, mulai apa itu? Tentang peradilan pidana anak tadi. Pidana terorisme misalkan kan. Pidana korupsi dan seterusnya.
Baru kemudian harus diimbangi dengan pemahaman terhadap hukum perdata. Kenapa nggak diarahkan dengan hukum perdata dan seterusnya lagi itu. Atau hukum pemerintahan. Seperti kemarin itu ada yang bertanya, kenapa nggak ada tindak pidana pemilu misalkan. Itu sudah ranah dari tindak pidana administratif. Ada tindak pidana pajak. Nah, itu ranah administratif negara itu. Walaupun di sana ada sanksi pidana penjaranya. Baik, ada lagi Estu, silakan. Kita diskusi aja ini sebanyak-banyaknya. Kan bebas kalian bertanya. Mau pacar kalian tanya pun bebas, silakan. Nah, Pak, kemarin itu saya baru hanya pegang-pegang dia, Pak. Tiba-tiba saya dilaporkan. Nah, itu boleh. Kita cari nanti filosofisnya. Jadi kemarin itu siapa namanya? Yang forensik ahli forensik digital atau apa itu, yang si Idris ya, yang ada bunuh diri dari apartemen yang satu keluarga itu 4 orang itu. Kan ada itu yang loncat dari apartemen mana itu. Nah, jadi seolah-olah menurut beliau ini harus diperiksa. Kalau yang 2 orang ini apakah dia pelaku kejahatan apa tidak. Karena ada 2 orang itu anak. Dengan alasan kalau anak itu tidak mempunyai pemahaman atau pengetahuan yang kuat. Jadi masih labil. Jadi belum bisa berani mengambil suatu keputusan. Jangan-jangan bukan karena keinginannya yang bunuh diri si anak ini, khusus yang 2 orang ini, tapi keinginan orang tuanya. Nah, pertanyaannya siapa yang mau ditanya? Yang anak yang 2 orang sudah meninggal, orang tuanya yang 2 orang yang pun suami istri sudah meninggal. Jadi nggak ada yang ditanya. Oleh sebab itulah hukum pidana kita mengatakan bahwa penghentian penyidikan perkara apabila 1 tidak cukup alat bukti, apalagi perbuatan yang dilaporkan bukan tindak pidana, apalagi SP3 itu, surat penghentian penyidikan perkara. Yang ketiga, apabila si tersangka sudah meninggal dunia. Nah, itu. Jadi kalau sudah begitu kan memang harus komprehensif pengetahuan itu. Jadi cuman bedanya saya dengan kalian karena kalian ini masih pemuda. Saya ini kan sudah hampir 40 tahun. Wajar lah kalau saya misalkan, jangan-jangan kalian nanti baru usia kalian itu baru 20 tahun. Misalkan setelah sarjana hukum, kalian sudah qualified. Misalkan jauh kalah saya, jauh lebih hebat. Saya 40 tahun setelah sarjana hukum. Segini lah pemahaman saya. Jadi wajar kalau saya lebih kuat. Tapi masih lebih mending daripada misalkan orang sana ada 50 tahun nggak ngerti apa-apa hukum. Padahal dia sarjana hukum. Ada itu. Nah, kalian mau nggak seperti itu? Nah, kalau nggak mau harus berusaha. Begitu ya. Bapak izin ini siapa namanya ini? Si Nuraini ya? Ya. Nah, saya senang kalau sudah ada perempuan yang Bapak nanya. Kan, ya, silakan. Bapak kan sekarang tuh kan banyak yang semisal kayak orang punya pacar, perempuan-perempuan sekarang kan diancamnya itu kan pakai yang gue punya foto lo yang kayak gini, nanti tinggal gue sebar aja. Terus dia itu kan kadang perempuan-perempuan itu kan pada takut, Pak. Yeah. Jadi kalau semisal pacarnya ngancem-ngancem kayak gitu, terus minta sesuatu, terus langsung dikasih sama perempuannya, itu sebenarnya tuh dihukum tuh gimana sih, Pak? Jadi kayak maksudnya biar bisa dikasih tahu kalau sebenarnya tuh kalau diancem-ancem kayak gitu tuh jangan yang diem aja, tapi lapor. Pak. Ya, betul. Gimana, Pak? Bagus ini, pertanyaannya bagus dan mengena ini ya, Nuraini. Jadi memang oleh karena itu makanya itulah hebatnya Wetboek van Strafrecht Nederland ini yang dari Belanda ini, walaupun dia dari abad 19 sampai sekarang sudah 100 tahun masih aktual berlakunya. Pertanyaan tadi ada kaitannya. Apakah seseorang yang diancam dengan akan disebarkan nanti gambar-gambar macam-macam itu yang membuat malu si korban, bisa nggak diproses? Bisa. Dan itu sudah diatur di dalam pasal 368 KUHP, nanti dibuka pasalnya itu. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mempengaruhi seseorang supaya menyerahkan sesuatu bla bla bla, diancam dengan pidana 9 tahun, itu tinggi itu. Ya, jadi oleh karena itu masuk perbuatan tadi itu mengancam dengan menyebarkan foto-foto, dan kalau kamu tidak memberikan sesuatu. Nah, memberikan sesuatu nggak dibatasi. Bisa meminta uang si pelaku ini, bisa meminta barang, bisa meminta misalkan maaf ini persetubuhan, tetap itu masuk sebagai pemerasan. Jadi memang sebaiknya itu harus dilaporkan dan polisi akan bertindak cepat sebelum penyebaran itu. Nanti si pelakunya
selain diancam dengan pasal 368 juga diancam dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Ya, yang tahun 2012 itu Undang-Undang IT. Tapi ini belum masuk karena memang belum ada IT-nya, belum disebar dengan WA atau dengan foto macam-macam lah, dengan Instagram dan seterusnya. Tapi kalau 368 dia sudah langsung masuk itu sebelum diedarkan. Jadi kalau Undang-Undang IT itu baru masuk setelah dia diedarkan. Diedarkannya dia bisa kena pasal berlapis gitu ya Pak? Ya, bisa kena pasal berlapis. Nah, disinilah salah satu nanti lama-kelamaan kalian tekniknya nanti akan mengetahui adanya perbedaan itu dengan misalkan pencurian dengan kekerasan. Jadi sebenarnya sama dengan pencurian itu. Hanya bedanya di mana? Kalau pencurian itu si pelaku yang datang mengambil barang, mengambil ya dengan kekerasan, bisa merusak, membongkar segala macam. Pelakunya mengambil apa? Memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Harus berpindah barang itu. Kalau barang itu di atas meja, masih tetap di atas meja, mau diambil, belum masuk. Harus sudah diambil, sudah berpindah ke kantongnya, ke sakunya, atau ke tempat lain. Itu pencurian. Jadi berarti si pelaku yang mengambil. Pemerasan yang kita bahas sekarang ini, yang kamu tanyakan itu adalah bukan justru si pelakunya memaksa dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan supaya seseorang menyerahkan sesuatu kepada si pelakunya. Jadi si pelaku tidak mengambil, si pelaku menerima pencurian tadi, si pelaku mengambil pencurian. Tapi kalau si pemerasan, si pelakunya menerima. Dari mana itu diterima? Dari si korban. Kenapa dikasih si korban? Karena ada kekerasannya, begitu ya. Nah, nanti akan dikatakan nanti karena ini barulah ancaman, belum ada penyerahan barang tadi yang dikasihkan itu, bisa saja itu masuk nanti dimasuk di pasal percobaan 53. Jadi pasal 53 junto pasal 368 KUHP. Pasal 53 junto 368 KUHP artinya adalah percobaan melakukan pemerasan. Kenapa harus percobaan? Karena memang imbalan yang diterima diminta itu berupa penyerahan barang atau berupa macam-macam jasa belum diserahkan. Tetapi ancaman sudah ada, itu masuk di dalam pasal 368. Bahkan ada masuk lagi itu dalam pasal perbuatan tidak menyenangkan. Pasal berapa itu? 335. Yang diuji materi itu adanya ada huruf yang menyatakan bahwa tidak menyenangkan bagi kepentingan umum, yang tidak bisa diukur, yang tidak menyenangkan itu. Tapi kalau perbuatan itu sudah terukur sebagai memang tidak menyenangkan, pemerasan kan tidak menyenangkan, maka itu bisa masuk berlaku pasal 335 tadi itu ya. Nah begitu ya Nuraini. Halo Nuraini. Iya, Oke. Atau ada lagi? Ya silakan. Silakan. Tadi masih sekitaran sama Nuraini punya pertanyaan. Misalnya foto atau video yang negatif seperti itu. Ya. Ketahuan tanpa disengaja. Ya. Apakah perempuan sama laki-lakinya dinyatakan sebagai pelakunya atau bagaimana? Ya. Jadi si pelaku dengan si korbannya, si pacarnya lah katakan, itu tidak bisa dijadikan sebagai kasusnya itu sebagai suatu tindak pidana. Baru dia menjadi tindak pidana itu adalah kalau ketika perbuatan itu dilakukan terhadap orang yang di bawah usia. Misalkan teman si Nuraini ini baru usia 17 tahun, di bawah 18. Di bawah usia adalah di bawah 18 tahun. Baru itu masuk tindak pidana. Tapi kalau dia sudah misalkan 18 tahun dengan pacarnya, maaf ini, melakukan hubungan yang melebihi misalkan, kemudian si pacarnya ini memfoto. Apakah ini masuk sebagai tindak pidana? Tidak masuk. Perbuatan yang melebihi tadi batas itu tidak masuk sebagai tindak pidana. Justru yang masuk tindak pidana adalah yang menyebarkan. Nah, kemudian kalau di balik penyebaran ini ada ancaman sebelumnya dan diminta memberikan sesuatu jasa atau imbalan, maka itu masuk menjadi pemerasan. Nah, jadi dalam hal ini jangan khawatir kedua orang ini tidak menjadi suatu tindak pidana ya.
Kecuali kalau itu selain tadi di bawah batas usia, ada tahu dilakukan di tempat terbuka. Tapi nggak mungkin hal itu dilakukan di tempat terbuka kan, misalkan di alun-alun di lapangan terbuka. Tapi kalau di tempat tertutup hal itu dilakukan, ya mereka sudah dewasa dan tidak ada terikat tali pernikahan dengan pihak lain. Jadi belum ada yang beristri. Kalau salah satu pihak dari dua orang yang melakukan itu sudah mempunyai istri atau suami, masuklah itu menjadi pasal 284, yaitu perzinahan. Dan itu harus ada delik aduan, harus ada pengaduan resmi, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba langsung diproses oleh polisi, tidak bisa, ya. Nah, jadi saran saya memang lebih bagus supaya tidak ada membabi buta ini laki-laki ini. Jangan-jangan itu sudah direncanakan dari awal, pura-pura dirayu karena dia agak ganteng sedikit, bla 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 bla. Tapi bukan Siesta ini kan agak ganteng ini, tapi bukan dia ini saya kira. Dirayu, kemudian mau ini si perempuannya. Tapi sudah ada maksud jahat direkam. Nanti karena tahu ini si perempuan ini ada agak mampu, orang tuanya akan meminta-minta uang. Masuk itu sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tidak dikaitkan dengan pelanggaran apakah perzinahan atau percabulan tadi itu, ya. Baik, ada lagi yang lain silakan. Masih Pak, masih. Ya. Itu contoh kasus dulu kayak si Ariel Noah. Iya. Itu kan yang menyebar video itu kan bukan Arielnya sendiri. Iya. Lalu ada yang melapor atau bagaimana sehingga si Ariel jadi terdakwa Iya. dan perempuannya enggak. Itu kenapa bisa